Give it to me like. Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya MJRT Racing Unit, channel yang membahas masalah perbaikan sepeda motor, tutorial dan tune up bore up sepeda motor. Oke sahabat racing semuanya, kali ini saya akan melakukan pembahasan bagaimana cara memilih gear untuk sebuah motor agar bagus di gasingan atas atau di gasingan bawah. Karena seperti teman-teman ketahui, untuk menghasilkan tenaga yang bagus di sebuah motor, kita contohkan motor ini, kita tidak bisa hanya men-setting di bagian mesin saja, atau kita tidak bisa men-setting di bagian pengapian saja. Jadi bagian gear itu tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita abaikan. Oke teman-teman racing semuanya, untuk men-setting gear itu tidak boleh sembarangan. Ada rumus-rumus yang harus kita terapkan. Jadi agar supaya settingan motor kita bagus, kalau kita mau di bagian bawah kita setting gearnya sedemikian rupa, dan untuk bagian setting atas juga sedemikian rupa. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan demonstrasikan bagaimana cara menghitung atau cara pemilihan gear yang baik dan benar agar supaya motornya bagus di putaran bawah atau di putaran atas. Oke, kita langsung saja. Kita akan mencontohkan dan kita akan memakai rumus. Oke. Nah, ini adalah gear yang kita gunakan sebagai alat untuk dicontohkan. Jadi rumus yang saya terapkan ini adalah bisa digunakan oleh semua motor manual, atau dalam arti oleh semua motor yang memakai gear. Jadi kalau matic nggak bisa ya teman-teman. Oke, jadi caranya itu kita contohkan seperti ini. Ini ada gear di sini tuh dengan beberapa jumlah mata atau beberapa jumlah ukuran. Yang pertama di sini adalah jumlahnya 39. Yang ini jumlahnya 40 dan yang ini jumlahnya 43. Oke. Dan untuk gear yang kecil di sini jumlahnya 14. Nanti kita akan contohkan. Oke, yang pertama. Yang pertama kita lihat dulu ke papan ini, ke tulis. Oke. Jadi untuk mencari rumus gasingan atau pemasangan gear di sebuah motor, kita harus tahu rumusnya adalah jumlah gear belakang jumlah gear belakang dibagi jumlah gear depan sama dengan, nah ini angkanya. Nah jadi angkanya itu menentukan hasil penjumlahan dari gear belakang dijumlah dengan gear depan, dan angka hasil pembagian itu menentukan bagus putaran bawah atau putaran atas. Oke, kita contohkan di sini. Kita contohkan dari yang kecil dulu. Di sini 39 dibagi 14 sama dengan, kita akan hitung. Jadi 39 dibagi 14 sama dengan 2,7. Oke. Terus yang satu lagi 40 dibagi 14 sama dengan, kita hitung lagi, 40 dibagi 14 sama dengan 2,8. Satu lagi 43 ya. 43 dibagi 14 sama dengan 43 dibagi 14 sama dengan 3,0. Oke. Nah. Oke teman-teman, di sini kita lihat. Nah, agar supaya motor bagus di putaran bawah, atau kita harus sesuaikan dulu, atau kita harus rencanakan dulu dari sebuah settingan motor yang sudah kita buat, dari sebuah settingan motor yang sudah kita lakukan itu,
kita maunya settingannya bagus di putaran atas atau di putaran bawah. Kalau misalkan kita maunya bagus di putaran bawah, kita harus menentukan angka hasil dari pembagian ini di atas 2 atau 3 ke atas. Jadi contoh yang ini. Jadi dengan 43 dibagi 14 hasilnya 3,0. Nah, jadi hasil pembagian 3,0 ini motor ini bagus di putaran bawah ini. Ini bagus di putaran bawah atau motornya responsif. Jadi angka yang semakin besar angka hasil pembagian, motornya akan bagus atau responsif di bagian bawah. Dan kalau misalkan motornya kita rencanakan untuk bagus di putaran atas dengan settingan mesin tertentu, kita ambil contoh yang ini, 39 dibagi 14 atau angka 14 ini. Angka 14 ini bisa Anda sesuaikan, bisa 12, bisa 13, bisa 14, bisa 15. Itu tergantung gimana settingan dan nanti yang dilihat hasil akhir dari pembagian ini. Nah, jadi pokoknya hasil pembagian ini. Jadi kalau di atas 2, hitungannya 3 ke atas, hasil dari pembagian ini itu akan bagus di gasingan bawah. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari yang bagus di putaran atas, ini hasilnya ini harus di bawah 3. Nah, jadi 39 dibagi 14 hasilnya 2,7. Nah, ini otomatis motornya akan bagus di putaran atas. Tapi untuk putaran bawahnya agak lemot, agak lelet, dan itu harus disesuaikan dengan settingan motor. Bisa kompresinya dibesarkan, bisa knock-on as-nya dibentuk atau dibuat untuk power band yang bagus di putaran bawahnya untuk menolong ini supaya bagus di putaran bawah dan atasnya diatur sama gear begitu. Jadi banyak sekali lah settingan-settingan yang harus dilakukan. Jadi ini untuk settingan atas. Dan kalau untuk mau bagus di settingan bawah dan atas, kita ambil tengah-tengah ini. Jadi antara yang terkecil dan yang terbesar kita ambil tengah-tengah. Nah, itu akan bagus di putaran bawah dan di putaran atas. Jadi putaran bawah tidak lemot-lemot amat dan putaran atas bagus. Begitu teman-teman. Jadi untuk men-setting motor agar supaya bagus itu di bagian gearnya kita bisa sesuaikan. Jadi bagian gear ini tidak bisa kita abaikan. Jadi bagian gear ini betul-betul final gear ini betul-betul sangat menentukan sekali untuk performa motor teman-teman semua. Oke. Dan sekarang teman-teman sudah tahu caranya. Jadi caranya itu gear depan dibagi dengan gear belakang dan hasil dari pembagian itu menentukan dari sebuah motor atau sebuah performa motor bagus di bawah atau bagus di atas. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman semua bisa paham, teman-teman semua bisa mengerti. Apabila teman-teman semua ada yang kurang paham dan kurang mengerti, silakan masuk ke kolom komentar dan silakan Anda bertanya di situ. Insya Allah saya akan membahasnya. Dan untuk kali ini kita akhiri saja karena mungkin ini settingan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu dan tetap gaskeun.